Halo, kembali lagi bersama Boyan Bravo Channel. Saya hari ini mau ngobrol sama Pak Haji Rustam, salah satu entrepreneur, salah satu orang yang luar biasa lah. Selamat malam Pak. Malam. Malam ya. Nah Pak, saya akan menceritakan tentang kehidupan Bapak dari awal sampai menjadi sekarang ini di acara Ngobboy Pak. Ngobboy itu ngobrol bareng goyang. Ya. Coba Pak ceritakan Bapak itu berasal dari mana, terus awal pendidikan sampai sekarang bisa menjadi sukses seperti itu Pak, seperti apa? Ya. Nama saya Haji Rustam Pinram. Lahir di Kabupaten Pinram tanggal 7 bulan 7 1965. Saya mulai merantau ya di Jakarta itu tahun 94. Jadi tukang parkir di Mangga Besar. Jadi awal karir dari Bapak itu datang ke Jakarta cuma sebagai tukang parkir di Mangga Besar. Tukang parkir di Mangga Besar. Di situ saya manai tukang parkir bahwa ternyata kita merasa syukur bahwa tukang parkir itu merasa dititipi, ya, bukan merasa memiliki. Betul ya. Jadi akhirnya saya itu begitu 1 tahun pulang ke Makassar. Ya. Setelah pulang di Makassar saya bentuk pedagang kaki lima. Ya. Kaki lima itu kaki lima ini modalnya itu boleh dikata pada waktu itu masih 500.000. Ya. 500.000 sampai menjadi saya punya modal pada waktu itu 2.700.000. Hanya saya bikin koperasi. Ya. Nah, koperasi itu saya bikin akhirnya modal koperasi itu 2.700.000 pada waktu Ya. itu. Mengumpulkan 27 orang sama tukang beca atas segala. Ya. Jadi akhirnya terbentuk koperasi kita itu boleh dikata banyak kepercayaan kepada publik karena koperasi itu adalah salah satu soko guru dan Bung Hatta dititipkan bagi bangsa itu. Ya. Ya, akhirnya koperasi itu meningkat luar biasa, dia punya omset pada waktu itu karena kita ada dapat kepercayaan menjual gula pasir, rokok apa segala macam. Begitu 2.700.000 ini akhirnya menjadi jutawan menjadi milioner. Wih, luar biasa. Jadi omsetnya dulu itu sampai 2001 itu saya punya karyawan itu kurang lebih 1.600 karyawan saya seluruh Indonesia, 75% sarjana, yang memimpin cuma kelas 3 SD. Luar biasa nih teman-teman. Tapi kan tidak semudah itu Pak perjalanan Bapak itu kan. Ya kan, menjadi sekarang ini banyak kan rintangan, cobaan, apapun itu untuk menjadi Bapak sekarang ini. Mungkin bisa diceritakan Pak ke teman-teman sejarahnya Bapak untuk bisa menjadi seperti ini. Ya, jadi memang kita itu pelaku bisnis ada 3, kaya ide, kaya teman, kepercayaan. Jadi ide itu dulu saya tawarkan kepada teman-teman, akhirnya dia bisa dipercaya bahwa karena bisnis itu ada 3 yang tadi saya cerita, kaya ide, kaya teman, kepercayaan. Ya. Itu yang saya bangun, akhirnya bisa menjadi tadi koperasi terbesar se-Indonesia. Ya. Begitu dipandang oleh salah satu pemerintahan, oleh Menteri Koperasi pada waktu itu Pak Sargasino, saya diangkat menjadi staf ahli menteri. Wih, staf ahli menteri itu saya punya jabatan di Salon 1. wih. Iya. Jadi akhirnya juga saya dapat doktor kolosar dari Amerika. Ada 3 pada waktu itu, Agung Gumelar, Absahas, saya sendiri mewakili untuk bagi pengusaha kecil. Dapat penghargaan dari JICA, Jepang, koperasi terbaik. Dan kedua juga saya pemuda pelopor tingkat nasional. Waduh, luar biasa. Jadi disinilah yang menjadi kepercayaan publik. Hanya saya bisa seperti itu. Nah, karena kita ini terus terang pelaku bisnis itu merintis itu gampang, tapi mempertahankan sangat susah. Jadi kita melihat bahwa orientasi bisnis yang ada di Indonesia ini memang ini UKM.
selalu saya mengatakan membangun ekonomi desa, menata ekonomi perkotaan. Jadi saya punya wasarta pada waktu itu luar biasa. Begitu saya bikin wasarta, warung serba ada. Saya buka cabang di mana-mana. Hampir seluruh Indonesia dia punya cabang. Hanya kondisi sekarang pada waktu itu koperasi ini mungkin kurang perhatikan kembali. Akhirnya majulah seperti di Indomaret, apa segala macam. Pernah saya sampaikan ini dari Singapura, kalau Bu Mega memelihara pengusaha kecil di Indonesia, ambil contoh akuarium, isinya itu ikan teri. Selama 2 tahun Anda besar, berarti hebat pembinaannya. Tapi kalau Ibu bosan memelihara pengusaha kecil, kasih masuk ikan bandeng di dalamnya, Bu, tidak usah dia makan, sayapnya dikasih koyan, udah pisah semua. Iya. Nah, makanya saya mengatakan bagaimana orang kota bisa belanja di desa dan pasar-pasar tradisional harus ditingkatkan. Nah, karena saya terus terang belajar saya dengan diri sendiri bahwa kehidupan di Republik Indonesia ini tentang pelaku bisnis, memang kita itu terus terang bahwa saya bagaimana UKM bisa maju di Republik Indonesia. Makanya selalu saya minta kepada Menteri Perdagangan maupun koperasi utamakan ini adalah UKM. Nah, pemerintah ini nanti mudah-mudahan akan datang. Ada 4 yang harus dilakukan oleh pemerintah. 1, isi perut. 2, isi otak. 3, isi dompet. 4, isi hati. Caranya bagaimana? Bicara tentang isi perut, cuma 2 yang harus ditingkatkan di Republik Indonesia: kelautan dan pertanian. Laut kita begitu luas, isinya sangat besar. Bukan di benteng pejabat-pejabat di perbatasan, tapi di benteng masyarakat yang bisa mengelola itu hasil laut kita. Saya bawa orang ini, dia naik ke puncak, dia bilang apa? Pak Haji, saya kantong minyak, Bu. Diamburkan di Indonesia tidak bisa ditanam, bisa tumbuh. Kok kenapa petani kita seperti masih ada kekurangan? Terus terang deh, Indonesia ini tidak ada orang miskin, yang ada kurang mampu. Ya kan, harus kita berbuat bahwa bagaimana supaya bisa kita menghidupkan diri kita sendiri. Betul. Bicara tentang isi otak, pendidikan Republik Indonesia itu perlu ditingkatkan. Indonesia punya titel 1 meter, tapi kurang bermanfaat terhadap generasi yang tidak mengetahui ilmu itu. Jadi harus diopatkan ilmu itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, bicara tentang isi dompet, tenaga kerja menjadi pengusaha. Begitu dompet sudah terisi, kasih kursi, tingkatkan SDM Indonesia. Itu namanya. Jadi kita ini terus terang bahwa semua jabatan dengan harta itu merupakan salah satu tuntutan. Jadi marilah kita berbuat yang terbaik sesama manusia. Kalau pribadi diserahkan kepada Yang Maha Kuasa, dan bagaimana kita mengelola bisnis kita. Karena saya memang selalu sampaikan kepada pejabat, ada 3 itu masalahnya uang. Dia bilang apa Pak? Banyak uang tidak ada hidupnya, tidak ada uang setengah mati, mati pun tidak bawa uang. Langsung dia bilang, apa yang saya pikirkan kalau begitu Pak? Cuma 3 kalau Bapak. 1, banyak syukur kepada Yang Maha Kuasa. 2, koleksi umur kita sejauh mana. 3, berbuat baik sama orang banyak. Saya minta kepada pejabat, 2 pemimpin diakui di dunia. 1 seperti modelnya pohon kelapa, 2 seperti modelnya pohon pisang. Yang mana bagus Pak? Pohon kelapa, mulai dari akar sampai ujungnya bermanfaat oleh manusia. Tapi mau Bapak jangan sekali-kali menjadi pemimpin seperti modelnya pohon pisang. Kenapa pohon pisang tadi punya jantung tapi tidak punya hati? Boleh nggak saya titip pesan sama Bapak? Dia bilang apa? Dengar ini pesanannya Pak Haji. Mohon maaf, akhiri jabatan yang indah. Kalau memang ada durinya, jangan dipatahkan ujungnya, tapi cabul akannya supaya nanti. Jadi kita ini deh bahwa bagaimana supaya bisa betul-betul bisa bermanfaat menjadi manusia, bahwa kita ini pelaku UKM di Indonesia ada beberapa juta itu, supaya dia bisa betul-betul hasil
UKM itu bisa mencintai kita. Selalu saya bilang, cintai produksi dalam negeri 1:9. Ya. 1 produksi dari luar negeri, 9 produksi kita yang dicintai oleh mereka. Ya, betul. Ini yang kita butuhkan di sini, bahwa pemimpin-pemimpin yang akan datang ini, insya Allah, mudah-mudahan bisa mewujudkan pelaku-pelaku UKM yang supaya bisa menjadi sejahtera. Karena pelaku UKM yang ada di Indonesia bukan mencari kekayaan panjang hidup, karena modalnya hanya cuma kecil. Ya. Iya kan, makanya saya bilang bahwa semua wali kota kalau perlu dia itu tanda tangan kartu identitas pedagang kaki lima-nya, pelaku UKM-nya. Karena kenapa? Dia merasa bangga kalau ada kartu identitas dia pegang. Iya kan? Bahwa oh ternyata ini, jangan saja kita tahu produksinya kecil, dititip di perusahaan besar, nanti laku baru dibayar. Kesian dia kan? Ini yang paling masalah. Karena kan uang berputar terus di situ. Ya, uang berputar semua di situ. Jadi makanya saya bilang sejak ini saya menjadi pengusaha, selalu saya berpihak kepada orang. Iya. Ya. Nah, sekarang Bapak lagi sibuk apa nih Pak sekarang? Saya sebenarnya Punya properti. Iya, di Makassar. Iya. Nah, di Makassar ini sudah mulai naik ini, karena cuma kadang sekarang ini karena tahun politik, Iya. kemungkinan orang mau investasi Ya. atau masih beli, masih dia juga lakukan tentang masalah penyesuaian kehidupan keadaan sekarang. Iya. Iya kan? Iya. Karena kita kan melihat bahwa politik Republik Indonesia ini mencoba kita ini menawarkan bisnis, masih dia berpikir-pikir keadaan sekarang. Iya. Iya kan? Iya. Nah, tetapi kalau saya menurut saya ya, masyarakat yang bisa mendengar, kurangi berpolitik, Iya. tapi tingkatkan pemahaman politik, Iya. tekuni usaha Anda untuk melanjutkan kesejahteraan keluarga Asik. masing-masing. Kita harus tahu politik tapi jangan jauh dari Nah, politik. jangan jauh dari politik. Kita harus tahu. Tahu, ya betul. Itu tadi saya bilang. Iya. Ya. Nah, Pak, Bapak sekarang sibuk di properti di Makassar. Selain menggeluti di UMKM ya Pak ya? UMKM. UMKM, Bapak sebagai ketua UMKM-nya Pak ya? Ya, Partai UKM, Partai UKM, Ketua Yayasan UKM. Ketua Yayasan UKM. Jadi UMKM yang ada di seluruh Indonesia, Bapak inilah yang mengkoordinir ya Pak ya? Koordinir ya. Jadi Mohon maaf ini Dek, kemungkinan kita nanti usulkan nanti tentang menyangkut masalah BC kita. Karena saya lihat orang yang HP bagian leasing, tetapi tercatat di Bank Indonesia biasanya itu 2 juta 3 juta menghambat dia pelaku UKM tidak bisa mendapatkan kredit. betul, iya. Iya, Nah kan? itu solusinya seperti apa nih Pak? Justru itu tadi saya bilang bahwa apakah 25 juta dihilangkan BC kita? Iya. Kalau BC kita memang ada wacana dari pemerintah dia mau lunasi utang UKM maksimal 25 juta. Tapi kalau menurut saya dia bayar sendiri utangnya, tetapi BCG-nya itu jangan tercatat yang maksimal itu 25 juta, ya kan? Mungkin tidak bisa dibayar karena dia mau berdua bisa sudah menghambat lagi Iya. pada perbankan. Jadi pada waktu itu dia mengurus kredit usaha rakyat, saya rapat di lantai 8 pada waktu itu masih Pak SBY Ya. dengan Yusuf Kalla pada waktu itu. Saya memang diminta tanggapan untuk melakukan KM. Kartu kredit tanpa ada ampunan 500 juta. Sekarang kredit namanya kuat 500 juta tanpa ada jaminan. Tetapi bank itu was-was untuk mengeluarkan kepada pelaku UKM karena tidak ada jaminan. Iya. Karena risikonya besar. Iya. Iya kan? Oke lah, sekarang kita mau bikin program bagaimana surat berharga dimiliki satu pelaku UKM. Misalnya contoh 100 juta dia punya uang surat berharga disimpan di bank. Iya kan? Bank yang menjamin bahwa dia punya pelaku UKM ini adalah modalnya 100 juta. Tetapi dibagikan pinjaman 20 juta per tahun. Lunas 1 tahun
menambah lagi menjadi 40. Itu otomatis. Ya. Kapal lunas ditambah lagi 40. Ya. Begitu nanti lunas 40 juta, ditambah lagi menjadi 60. 60 menjadi 80, 80 menjadi, jadi 5 Terus tahun. saja berkelipatan itu. 5 tahun. Jadi 1 tahun itu berarti prosesnya kan 5 tahun. Jadi dia itu memberikan pembinaan otomatis. Ya. Jadi kalau dia tidak benahi dirinya untuk melunasi kreditnya, berarti 80 juta itu tidak bisa diambil. Oh iya. Jadi akhirnya ini pembinaan secara langsung tanpa ada ampunan minimal 100 juta. Karena kenapa? Saya melihat kreditku, kapan dia lunas, ada sudah dijanjikan bahwa lunasi baru dikasih. Akhirnya beda pendapat lagi, Ya. akhirnya tidak dikasih. Jadi pelaku UKM itu melunasi berhati-hati tapi tidak dikasih lagi. Ya. Tapi kalau dikasih target bahwa itu tadi, bahwa Anda punya modal 100 juta, tapi diberikan 20-20 selama 5 tahun. Ya. Jadi tinggal Anda memberikan pembinaan diri sendiri dan dia mengatur manajemennya dengan sendiri. Jadi kalau misalnya uangnya ini tidak bisa diambil, berarti dia bukan kesalahan pemerintah, tapi dia adalah perbuatan sendiri tidak bisa berhasil. Oke, Pak. Nah, Pertanyaan terakhir, Pak. ya, Pesan buat para UKM di Indonesia dari Bapak. Silakan, Pak. Pesannya apa, Pak? oh ya. Jadi saya minta kepada pelaku UKM yang ada di Republik Indonesia bahwa produksinya harus mapan dan kualitasnya bagus. Dan saya juga minta kepada pemerintah mencarikan solusi pemasaran. Ya, pemasaran ini bisa biar lokal, yang penting ada pembinaan. Ya. Cuma kelemahannya saya lihat ini pembina UKM dari pemerintah, biaya operasionalnya itu pemerintah kurang kepada ke lapangan. Ya. Akhirnya dibiarkan saja, taruhlah koperasi. Makanya kalau misalnya nanti koperasinya harus diberikan pembinaan, bukan aturan. Ya. Karena koperasi itu diatur oleh namanya musyawarah mufakat. Ya. Iya kan? Jadi saya minta kepada pelaku UKM berbuat yang terbaik, produksinya yang bagus, dan bagaimana pemerintah bisa membesarkan, atau memang ada satu penampungan pengusaha lokal, artinya produksi lokal yang bisa ditampung dan bisa disalurkan. Tetapi ini harus rutin, seperti pusat kuliner, ya kan? Kalau bagaimana jangan menciptakan barangnya orang untuk dijual, tetapi kita menciptakan salah satu produk yang bisa betul-betul ada kenyamanan. Kalau kita produk A ini kita punya produksi, harus diberikan pembinaan terhadap masyarakat dengan sektor keuangan dan pemasaran. Oke, jadi poinnya pembinaan ya, Pak ya. Pembinaan Harus lebih efektif lagi ya, Pak ya. harus. Oke. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Ngoboy, ngobrol bareng Boyan, bersama tamu yang luar biasa, narasumber yang luar biasa. Pokoknya kamu harus mendengarkan obrolan saya sama Bapak, masalah kehidupan, masalah bisnis, terutama masalah UKM. UKM. Selamat malam, sampai jumpa.